Adapun soalan yang pertama itu, sebenarnya bagi saya krisis COVID menunjukkan bahwa ada beberapa negara di dunia ini yang lebih kuat daripada yang lain. Dari segi ekonomi, dari segi sistem politik, dari segi sistem kesehatan, pendidikan tinggi. Itu semuanya sebenarnya yang dibangun selama beberapa dekade di Malaysia, itu semuanya memberi satu kekuatan dalam krisis COVID ini. Walaupun buruk, walaupun tidak begitu enak pengalaman itu untuk kita semua, banyak yang jadi sakit, banyak yang kena depresi, banyak yang ada masalah ekonomi karena kurang boleh berdagang atau bekerja. Tampaknya cukup besar, tapi saya rasa dari segi kekuatan Malaysia cukup kuat sebelum COVID, dan oleh karena itu akan pulih dengan cepat. Walaupun akan makan beberapa tahun mungkin, tapi akan pulih. Dan yang berkaitan dengan bahasa Melayu semakin penting di peringkat antarabangsa, seperti nanti akan saya jelaskan dalam PowerPoint. Semakin penting, kenapa? Karena Malaysia menjadi satu negara yang pada hari ini banyak dikaji di peringkat antarabangsa. Dulu itu hanya di Inggris mungkin, atau di Australia, atau di Singapura, yang memperhatikan tentang Malaysia. Pada hari ini, itu di seluruh dunia adalah penyelidik muda dan kurang muda, lebih tua, yang memperhatikan tentang Malaysia. Dan di dalamnya, mereka menggunakan bahan yang bahasa bagus, Indonesia, bahan ilmiah. Sebagian bahan ilmiah yang bagus diliputi oleh ISI, Web of Science, atau Scopus, atau pangkalan data seperti itu. Tetapi sebagian besar dari bahan yang penting dalam pengajian tentang Malaysia, bahasa Melayu, adalah dapat disediakan di MySite. Satu pangkalan data yang memberi akses full teks penuh kepada semua pengguna di seluruh dunia. Dan di dalamnya ada dua bahasa yang penting, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris, tergantung bidang. Kadang-kadang kalau ada jurnal yang berdwibahasa, ada jurnal yang hanya memuat artikel dalam bahasa Inggris, ada jurnal yang hanya memuat artikel dalam bahasa Melayu, tergantung bidang dan jurnal. Dengan itu, kita di luar Malaysia dan juga di Malaysia sendiri, di seluruh dunia pada saat ini ada akses ke terbitan bahasa Melayu, tidak hanya dalam bidang bahasa, budaya, politik, ekonomi, tetapi juga dalam bidang sains. Misalnya tentang alam di bahasa Sarawak Melayu, atau itu ada terbitan dalam bahasa Melayu. Maka semakin banyak di seluruh dunia kita ada minat tidak hanya pada Malaysia, tapi juga pada bahasa Melayu, karena bahasanya digunakan di peringkat penyelidikan dan pengajian tentang Malaysia, dan bahannya penting. Maka misalnya kami sekarang ada satu penyelidik di pusat penyelidikan tentang iklim di Frankfurt, yang mula berminat belajar bahasa Indonesia, Melayu. Kenapa? Karena bahannya ada, dan dia tertarik pada biologi, climate change, macam-macam seperti itu. Tapi bahannya ada dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Indonesia, karena di Indonesia ada Garba Garuda yang disediakan. Jadi dengan demikian, kami di luar memang belajar bahasa Melayu sebagai bahasa yang penting, bahasa ilmiah yang penting. Tetapi juga kami membaca tulisan yang ditulis oleh penyelidik di Indonesia atau di Malaysia. Jadi kita langsung sekarang boleh berkomunikasi, boleh faham, boleh membaca, boleh meneruskan pikiran yang diterbitkan. Dengan demikian dunia penyelidikan tentang Indonesia, tentang Malaysia berubah. Dan dasarnya adalah bahwa ratusan jurnal dari Malaysia, ribuan jurnal dari Indonesia sekarang diberi akses full text percuma
untuk semua pengguna di dunia ini. Dengan demikian, bahasa Melayu, bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah yang amat penting. Oke kawan-kawan, yang dimaksud dengan di video ini adalah bahasa Indonesia sebetulnya, tapi profesor ini tetap menyebutnya bahasa Melayu. Dalam pembicaraannya aja sudah jelas dia memakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Oke, itu saja kawan-kawan. Semoga video ini menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.